Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Hikmah, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahir dan batin. Kalau batin saja tak, zahir saja tak cukup. Batin juga harus sehat. Kita pada malam hari ini melanjutkan kajian kita, kitab Risalatul Mu'awanah. Ya, sebelumnya kita Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada para anbiya, para sahabat, para keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, tabi'in, para aulia, para ulama dan para masyayikh, guru-guru kita khususnya Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Amadanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakati manwarihim wa ulumihim Biddini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain. Kita kemarin sampai kepada wa min dzalika salatud duha wa hiya salatul mubarakah. Ila anqal wa min dzalika salatu bainal maghrib wal isya. Itu salat apa saja yang dijadikan aurat, rutinitas, tidak pernah ditinggalkan, diistiqomahkan. Kemarin kita sudah membahas tentang pertama salat duha. Ya, salat duha termasuk salat yang bagus untuk dijadikan wirid, tidak pernah ditinggalkan sampai kapanpun. Pertama sekali salat witir, ya. Salat witir, kemudian salat duha, itu adalah salat-salat yang sangat baik untuk dirutinkan atau diistiqomahkan, tidak pernah ditinggalkan. Kemudian selain dari itu wa min dzalika sholatu bainal maghribi wal isya wa aktsaruha 20 rakaah wa awsatuha 6 rakaat. Kemudian berikutnya yaitu salat sunnah antara maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya ini ada salat sunnah. Kalau kita biasanya 2 rakaat saja, tetapi sebetulnya yang dilakukan orang-orang saleh itu bukan cuma 2 rakaat. Jadi wa aktsaruha 20 rakaah. Salat setelah maghrib atau antara maghrib, salat sunnah antara maghrib dan isya itu jumlahnya rakaatnya ada 20 rakaat. 20 rakaat. Jadi yang enggak ada kerjaan, taklimnya enggak ada. Malam apa enggak ada taklim sini? Malam besok ada? Ada. Malam lusa? Ada. Malam setelahnya lusa? Ada terus? Mas, yang libur tak ada taklimnya malam apa?
tahsin. Pokoknya yang free. Habis sholat tak ada taklim, tak ada tahsin. Malam apa? Hah? Malam Selasa, malam Rabu. Nah, ini boleh dipraktekkan nih, masing-masing 20 rakaat. Iya. Ini dilakukan oleh orang-orang soleh, Bu. Kita tak pernah sebelum mati lakukan. Ya, sebelum mati lakukan, ya. Walaupun sekali, 2 kali, 3 kali sedikit. Tengok bagaimana wa aktsaru isruna rakaat wa awsatu asitu rakaat. Paling banyak 20 rakaat. Terus yang tengah-tengah 6 rakaat. 6 rakaat tuh itu tengah-tengah tuh. Kalau bisa 20 rakaat. Paslah tuh begitu assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung Allahu Akbar pas. Jadi mulai maghrib sampai isya sholat full. Tidak sholat. Iya. Ah, ini termasuk ini awabin. Ini awabin. Hah? Tengah-tengahnya 6 rakaat. Ini termasuk sholatul awabin. Sholat antara maghrib dan isya. Ah, ini namanya sholatul awabin. Nah. 20 paling banyak, tengah-tengahnya 6. Ah, maksudnya standar tak banyak tak sedikit 6. Tak banyak tak sedikit 6. Ah, itu. Sunatan lillahi ta'ala saja. Ya. Otomatis kita menghidupkan antara maghrib dengan isya. Ah, itu nama ihya bainal isya'ain. Menghidupkan antara Isya 2 ini maksudnya maghrib dengan isya. Nah, itu sholat sunnah. Ya. Oh, qadha dulu. Qadha dulu. Ya, sholat qadha itu hukumnya fardu. Ini sholat ini hukumnya sunnah. Kalau ada fardu dan sunnah tentu yang didahulukan yang fardunya dulu. Iya, wudu habis baru hantam sunnah sampai mati. Sunnah sampai mati, ya. Itu. Ini orang-orang soleh gini kerjanya, ibadah aja. Daripada pusing, mikirin, aduh hari ini positif tambah 1, besok tambah 2, besok amas sembuh 5, besok sembuh 10, besok pusing kepala mikir gitu. Mikir Allah Subhanahu Wa Taala, pokoknya kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dah. Dunia kok dipikirin, maksudnya kayak gitu tuh memang sudah sunnatullah. Sakit itu sudah sunnatullah. Tak usah terlalu dibawa sangat. Nah, ada hal yang lebih penting. Jangan sampai kita melalaikan hal yang lebih penting. Penyakit hati itu pikirkan tiap hari. Itu yang paling harus dipikirkan. Ngapalah takabur saya tak hilang-hilang besok. Ini masih belum hilang lagi, masih sombong lagi. Masih sombong. Mana ya? Itu lagi bagus. Daripada mikirin yang sifatnya ya penyakit zahir ya ada, tetapi jangan dibesar-besarkan, jangan dibesar-besarkan. Mati sudah ada mulai zaman dulu, mati itu sudah ada, bukan baru-baru aja ada orang mati. Sakit sudah mulai ada juga, sudah mulai zaman dulu. Kita lanjutkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla bainal isya'ain rak'atain banallahu lahu baitan fil jannah. Ibu, dengarkan apa Nabi bilang, Bu. Barang siapa yang salat 2 rakaat antara maghrib dan isya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membangunkan baginya 1 rumah di surga. 2 rakaat 1 rumah di surga, Bu. Bukan di tebing. Bukan di tebing, di surga rumah nih. Kalau rumah kita nih di belakang masih ada got, masih ada WC-nya, masih ada macam-macam lah, apalagi tak pernah disapu, berserak. Surga ini tak ada kayak gitu. 2 rakaat saja. Itu kalau 2 rakaat. Kalau kita 20 rakaat, berapa rumah kita dikasih Allah Subhanahu Wa Taala? Berapa, Bu? 10. Setiap hari kasih 10 rumah. Sekarang kita di dunia nih bingung nak cari tanah, nak bangun rumah. Bangun rumah dikontrakan. Berapalah rumah kontrakan tuh 1 bulan?
Berapa? Ini rumah di surga, satu malam kalau 20 rakaat kita dikasih 10 rumah surga. Rumah sekarang ini kipas banyak ini. Kurang dingin kasih AC lagi. Bayar listrik tak tahan. Mungkin di surga tak pakai diesel, dah sejuk dah. Itu surga. Subhanallah. Nabi, ini Nabi yang bilang nih. Jangan ragu. Kalau dah tak percaya sama Nabi, masalah nanti. Ya. Nabi yang bilang, barang siapa, kok enak betul 2 rakaat aja dapat rumah. Allah ini maha pemurah, bukan macam kita. Nak ngasih duit 100.000, harus kerja mulai pagi sampai malam. Baru dah punggung dah sakit semua, baru kasih selembar warna merah. Manusia bakhil. Allah tidak. Kau mau salat 2 rakaat, rumah di surga kau kasih 1. 2 berarti 4 rakaat kasih 2 rumah, dan seterusnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, man shalla ba'dal maghrib bisitta rakaat. Man shalla ba'dal maghrib bisitta rakaat la yatakallamu fima bainahunna bi syai'in ibadatu isnai asyara sanah. Adalna lahu ibadatan isnai asrata sanah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghitung solatnya itu, ibadahnya itu yang hanya 6 rakaat tadi itu seperti orang beribadah 12 tahun. Seperti orang ibadah 12 tahun. Kalau 6 rakaat. Kalau 6 rakaat. Nah, kalau 1 rakaat tadi itu sebetulnya motivasi sebetulnya. Nah, jangan kita aku nak ini aja lah. Gini ini motivasi. Nah, 6. Kalau bisa lebih. Jangan tidak. Wa minas sunnati ihya'u ma bainal isya'aini wa qad warada fi fadlihi akhbarun wa atharun wa hasbuka min dzalika anna Ahmad bin Abil Hawari syawara shaykhahu Aba Sulaiman rahimahumullah ta'ala fi ayyasuman nahara aw yuhyi ma bainal isya'ain faqala ijma' bainahuma faqala la astati li'ani mata sumtu astagil bil iftar fi hadzal waqt faqala idza lam tasati an tajma' bainahuma fada siyaman nahar wa ahyi ma bainal isya'ain. Nah, ini lagi. Jadi menghidupkan antara maghrib dan isya itu termasuk amalan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sunnah minimal 2 rakaat, tengah-tengah 6 rakaat, maksimal paling banyak 20 rakaat. Jadi bukan cuma tarawih saja. Kemudian ada satu kisah. Seorang Imam Ahmad bin Abi Hawari, dia bermusyawarah dengan gurunya, yaitu Aba Sulaiman rahimahullah ta'ala. Apa musyawarahnya? Dia tanya kepada gurunya, saya ya Syekh, yang bagus ini saya menghidupkan antara maghrib dan isya atau saya puasa? Dia musyawarah sama gurunya, sama syekhnya. Saya ini, yang bagus saya ini menghidupkan antara maghrib dan isya, kayak itu tadi, pokoknya antara maghrib dan isya gak putus. Kita macam gini, ini ihya bainal isya'ain ini. Kita duduk di majelis ilmu seperti orang yang sholat gak berhenti sampai isya. Ini majelis ilmu. Jangan dikira enggak ihya bainal. Ini ihya bainal isya'ain ini kita nih. Ihya bainal isya'ain. Ini orang kita tidak sholat tetapi dihitung orang yang bersolat. Orang yang sholat apalagi diisi dengan ilmu. Yang diam aja nunggu, diisi dengan zikir, dengan apa kegiatan yang tidak maksiat, itu sudah berpahala. Apalagi diisi dengan majelis taklim.
Seperti ini. Jadi si murid itu tadi, yaitu Ahmad bin Abi Hawari, tanya kepada gurunya, yaitu Imam Abu Sufyan, saya ini puasa atau ihya bainal isya'ain, menghidupkan antara maghrib dan isya. Apa kata gurunya? Qala, gurunya menjawab, faqala ijma' bainahuma. Kata gurunya, dua-duanya lakukan. Maghrib dan isya kau hidupkan, siangnya kau puasa. Kata gurunya. Kemudian faqala la astati'. Ya Syekh, katanya saya tidak bisa kalau dua-duanya. Kenapa tidak bisa? Li'anni mata sumtu astagil bil iftar fi hadzal waqt. Ya Syekh, saya tak bisa. Kenapa? Karena saya kalau saya puasa, maka waktu maghrib itu saya tersibukkan oleh buka. Gitu. Kan? Adzan. Anggaplah kita takjil dulu, makan takjil dulu, makan takjil. Habis takjil, sholat maghrib jamaah, beri sebentar. Kemudian perut kan lapar nih. Kata dia, saya tidak bisa. Saya pokoknya maghrib saya harus makan. Jadi setelah sholat, tak bisa saya ihya bainal isya'ain. Terpaksa saya harus pergi ke dapur, saya makan. Tak tahan. Dia mungkin termasuk orang yang tidak bisa tahan lapar mungkin. Jadi katanya saya tidak bisa ya Syekh. Saya kalau saya puasa, saya maghrib saya akan tersibukkan dengan berbuka, sehingga saya tidak bisa menghidupkan antara maghrib dan isya. Macam mana dia nak sholat 8 rakaat, 6 rakaat, atau 20 rakaat, tak bisa. Atau pergi, mungkin nggak tahulah apakah nggak punya istri, atau istrinya sibuk, atau segala macam, dia mungkin segala macam. Intinya dia beralasan seperti itu. Ya. Jadi, apa kata gurunya? Nah, setelah dia menjawab seperti itu, faqala lahu idza lam tastati an tajma' bainahuma fada siyaman nahar wa ahyima bainal isya'ain. Kalau kau tidak bisa mengumpulkan dua-duanya, kalau gitu pokoknya salah satu, maka kata gurunya apa? Maka hidupkanlah antara maghrib dan isya, engkau tak usah puasa. Kata gurunya, hidupkan antara maghrib dan isya, engkau tak usah puasa. Jadi di dalam ini syekh besar, ulama besar, bukan sembarangan jawabnya, ini bukan pakai hawa nafsu. Jadi menghidupkan antara maghrib dan isya ini dipenuhi dengan sholat dan sebagainya, otomatis talim seperti ini lebih utama daripada puasa sunnah. Lebih utama daripada puasa. Karena disuruh milih. Mestinya kan gurunya bisa aja, udah engkau puasa aja. Jadi kalau engkau puasa, setelah itu engkau maghrib, engkau urusan makan, entah masak, entah apa, engkau berarti kan tidak bisa iya bainal isya'ain. Ya sudah, tak apa-apa. Itu berarti menunjukkan puasa lebih diutamakan. Tetapi gurunya tidak begitu. Gurunya bilang, sudah, engkau hidupkan antara maghrib dan isya, engkau tak usah puasa siang harinya. Nah, itu kan yang tak kuat-kuat puasa atau bagaimana. Nah, hidupkan antara maghrib dan isya. Ini kadang-kadang duduk aja, malas. Tak usah sholat, duduk aja sambil ngantuk-ngantuk. Ini aja malas kadang-kadang. Istilahnya yang penat kan yang di depan, yang duduk di depan, ya kan? Yang duduk di bawah kan sambil ngantuk-ngantuk pun dapat pahala, apa susah? Itu. Nikmat. Dan ini juga disebut ihya bainal isya'ain, menghidupkan antara maghrib dan isya. Fadilahnya luar biasa. Wa qalat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal isya al-akhirah illa shalla arba'an aw sittan. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti ba'dal isya al-akhirah illa shalla arba'an aw sittan. Wa qala alaihi salam arba'u rakaat ba'dal isya kamislihinna min lailatil qadr. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah masuk ke rumahku setelah isya akhir. Apa isya akhir itu, Pak?
Isya akhir itu maksudnya sholat isya. Jadi katakan kalau isya'en 2 isya. Isya awal ini maksudnya maghrib. Isya akhir ini namanya isya yang kita sekarang nih. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak masuk ke rumahku setelah isya kecuali beliau sholat dulu 4 rakaat. Nah, berarti setelah isya 4 rakaat. Setelah maghrib 20 rakaat atau 6 rakaat itu. Kemudian arba'u rakaat ba'dal isya kamislihinna min laylail qadar. Rasulullah SAW bersabda 4 rakaat setelah isya seperti itu, seperti yaitu sholat di 2 malam Lailatul Qadar. Nah, seperti fadilahnya. Karena sholat Lailatul Qadar kan biasanya dicarinya setelah isya, itu fadilahnya diantaranya. Wa iyyaka wa alaika. Sudah selesai. Witir, duha, terus ba'diyah maghrib atau ihya bainal isya'ain. Kemudian ba'diyah isya 4 rakaat. Ini sholat yang bagus untuk dijadikan wirid atau aurat, dirutinkan, tidak pernah ditinggal. Selanjutnya kata qala al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa alaika bi salatil laili. Faqad qala alaihi salam afdalu sadaqah ba'dal maktubah salatul lail. Hendaklah engkau melakukan salat malam, kata Al-Imam Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Maka sungguh Rasulullah SAW bersabda, sebagus-bagus sedekah setelah solat fardu, yaitu solat malam, tahajud. Ini lain lagi. Ihya bainal isya'ain lain, ba'diyah isya lain, tahajud lain. Jadi kata Rasulullah SAW, sebagus-bagus sedekah setelah sholat fardu, yaitu sholat lail atau sholat tahajud. Nah, itu. Waqad qala alaihi salatu wassalam, fadlu sholatil laili ala sholatin nahar, kafadhi sadaqati sirri alal alaniyah. Rasulullah SAW bersabda, keutamaan solat malam dengan solat di siang hari, solat malam, solat tahajud dengan solat di siang hari, itu seperti sedekah sirri dengan sedekah alaniyah. Sedekah yang sembunyi-sembunyi dengan sedekah yang terang-terangan. Tengah malam, orang kampung tidur semuanya, dia bangun tengah malam, dia sholat. Tak ada orang nampak dia. Tapi kalau siang hari, kita sholat duha di kantor, masjid, di musola PT, di musola mana, mata banyak nengok. Jadi ibaratnya sholat malam ini seperti sedekah sirri yang pahalanya jauh lebih besar daripada sedekah secara terang-terangan. Jadi kadang-kadang sholat ini setan ini kan ganggu. Kadang-kadang kalau kita sholat di dekat orang tuh ada aja rasa lebih nyaman, nampak orang, rasa gimana, itu ada aja tuh. Tapi kalau sholat malam, tengah malam, siapa nak nengok engkau? Tak ada. Orang tarik selimut semua, siapa engkau nak? Tak ada orang menghiraukan kau. Tapi dia sendiri itu sholat dia. Orang lain entahlah. Kalau yang pelaku-pelaku maksiat tak tidur, itu dia justru di ketika orang-orang tidur dia malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus tidur. Kalau nak
tak tidur, terjaga harus ibadah. Harus ibadah. Ini enggak. Terjaga tapi justru malah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Waqad warada anna sadaqatas sirri tudha'afu ala sadaqatil alaniyah bisab'ina dhi'fa. Dan telah disebutkan bahwa sesungguhnya fadilah sedekah sirri itu dibanding sedekah yang terang-terangan itu 70 kali lipat. Nah, keutamanya sedekah sirri itu 70 kali lipat sedekah dengan terang-terangan. Iya memang kita ini memang kalau sedekah ini kalau tak nampak orang ikhlas Pak, ikhlas. Tapi kalau nampak orang nih macam sejuk hati tambah itu. Kalau tak nampak ini macam ada yang kurang dekat sini nih. Nah, itu kan setan. Ikhlas saya, tapi nampak orang ini jadi tambah rasanya sejuk, ngembang sedikit gitu. Hah? Iya maksudnya artinya makanya orang itu kok terang-terangan tuh minimal macam gitu dia bisa terpengaruh oleh hawa nafsunya, oleh setannya banyak. Ini tidak riak nih. Tak riak, cuma macam rasa senang gitu, rasa senang. Nah itu. Kalau orang ini kan biar orang lihat saya, biar orang ini. Cuma rasa macam ada rasa senang atau apa kan gitu. Ada kan orang sedekah macam gitu. Ada rasa senang lah, bukan dia ini karena orang nampak tipis memang. Riak tuh tipis. Hah? Nah itu dah riak tuh. Maksud saya cuma ada rasa senang tapi makanya saya bilang tipis. Tipis sekali itu, sikit aja meleset, setan biasa, setan. Contohlah sekarang gini Pak, kita sedekah ngasih orang kan, duit, ini ambil nak, dia terima, makasih Pak, makasih kan hati kita senang kan, hati kita senang. Tapi kan kita tak riak bukan karena dia apa, tak, tapi kita senang aja, masalah budak ini suka dia kan, kita pun ikut senang, ikut bahagia gitu. Lebih hebat dari itu, tak usah dia tahu. Dia pergi, tahu-tahu baju digantung, masukkan duit situ. Tengok. Mana lebih? Kan kita macam merasa lebih puas kalau budak tu nengok kan. Itu maksudnya gitu. Walaupun kita tidak ada niat. Disitulah tempat kenapa sedekah sirri itu lebih utama. Karena bagian nafsu ni tak ada sama sekali. Nafsu ni tak punya dapat bagian sama sekali. Cobalah kita ngasih duit orang. Terima kasih Pak, terima kasih. Ikhlas betul ini memang. Tapi begitu dia, memang kita usah senang, bahagia, aku pun ikut senang. Susah memang ikhlas tuh, kalau tak susah. Luar biasa. Yang kepengen kalau nak tak ragu, ya sudah ikhlas sembunyi aja sedekah Pak. Itu sudah, insya Allah sudah. Ya, tak ada nafsu, tak punya bagian. Dia kena bully aja orang bapak tuh memang bakhil lah, tak pernah sedekah. Kata dia orang, biar dia lah, kan, gitu. Kalau tak sakit hati apa pula aku dah sedekah banyak kata dia bakhil pula. Dah ikhlas lagi. Payah hati ini memang harus Masya Allah. Itu tak ikhlas tuh. Tandanya orang ikhlas dibuli sama dipuji sama. Itu baru ikhlas betul. Kalau masih beda tak ikhlas lah. Tak ada ikhlas tuh. Bengak namanya. Bukan ikhlas tuh. Udah sedekah tak ikhlas, hilang duit, hilang pahala, rugi kasihkan saya aja kan lumayan. Tak ikhlas tak apa. Sayang duit dibuang-buang, udah keluar duit tak ikhlas. Aduh, sayang betul. Jangan macam mana kita bisa ikhlas. Tapi kayak gitu kita sadar, tapi kadang-kadang susah kita nak mempraktekkan. Harus betul-betul kita ajar nafsu kita, hati kita harus kita ajar betul. Kemudian wa qala alaihi salatu wassalam alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa maqrabatul lakum ila rabbikum wa mukaffiratul lisayyi'at
wa munhatun 'anil itsmi wa mutarridatun lidda'anil hasad. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian sholat malam, karena sesungguhnya sholat malam itu adalah kebiasaannya orang-orang yang sholihin. Orang kalau tak soleh tak mau dia sholat malam. Ngapain? Enak tidur. Kan gitu. Kalau orang tak soleh tak mau dia sholat malam. Ngapain? Enak tidur. Dipaksain bangun. La haula wa la quwata illa billah. Nah. Kemudian sholat tahajud itu adalah tempat engkau untuk alat sarana engkau untuk mendekatkan diri kepada Tuhanmu. Dan sholat malam itu adalah mukaffiratun lisai'at, menghapus dosa-dosa. Sholat malam itu juga menghapus dosa-dosa. Selamat tahajud. Kemudian juga sholat malam itu adalah untuk melebur, menghilangkan kesalahan, menghapus kejelekan, menghilangkan dosa. Kemudian untuk menolak penyakit. Salat malam itu juga untuk menolak penyakit. Nah, untuk menolak penyakit. Anil hasad juga untuk menolak rasa sifat hasad atau hasud. Ya. Tahajud, kalau kita bilang qiyamul lail itu berarti tahajud. Secara khusus. Qiyamul lail secara khusus, makna secara khusus itu artinya tahajud. Tapi qiyamul lail secara umum itu pokoknya mulai maghrib sampai subuh. Ibadah apa saja. Tapi kalau qiyamul lail diartikan secara khusus, dia ada makna khusus, ada makna umum. Kalau makna khusus itu berarti sholat tahajud. Kalau makna umum menghidupkan, pokoknya sholat di malam terserah. Semacam kayak tarawih gitu kan. Tarawih disebut qiyamul lail padahal belum waktu tahajud. Disebut qiyam Ramadan. Qiyam lail Ramadan. Itu arti qiyamul lail secara umum diumumkan. Tetapi sebetulnya qiyamul lail secara khusus itu bermakna tahajud. Nah. Itu berarti qiyamul lail secara umum, bukan makna qiyamul lail secara khusus. Jadi kalau qiyamul, engkau mau artikan qiyamul lail secara umum atau secara khusus? Kalau qiyamul lail arti secara khusus itu tahajud, berarti harus setelah tidur. Kalau sebelum tidur ya berarti kamu sholat lail aja, menghidupkan malam aja. Maksudnya itu bukan tahajud. Nah, jadi itu ada semacam kerancuan dari pemaknaan itu tadi. Jadi tinggal maksudnya apa? Maksudnya ini dengan makna khusus atau makna umum. Kalau makna umum ya sholat tarawih ya qiyamul lail. Tapi secara makna khusus itu bukan qiyamul lail. Qiyamul lail nanti yang makna khusus yaitu di waktu sahur dan setelah tidur. Setelah tidur. Kalau enggak gitu sekarang contoh. Salat malam, contoh sekarang di sini hadis yang sudah kita bacakan, ya. Rasulullah SAW mengatakan salat di qiyamul lail, salat di tengah malam dibanding salat di siang hari seperti sedekah sirri, sama dengan sedekah secara terangan. Lah sekarang kalau salat tarawih mana banyak yang nengok tak penuh masjid, apalagi malam pertama tarawih, iya kan? Tapi nanti malam baru tak ada orang. Jadi ini maksud daripada qiyamul lail arti secara khusus. Kalau kita kadang sholat duha sendiri, tarawih penuh satu masjid, mana lebih banyak orang nengok? Tentu lebih banyak tarawih. Sholat duha paling kalau di kantor, kalau di PT, kalau di mana musola paling 2-3 orang yang nengok. Itu pun sudah disebut ibaratnya sedekah secara terangan begitu. Gitu Pak ya. Jadi tahajud setelah tidur itu baru namanya tahajud.
Kalau orang bilang sebelum tidur boleh, ya boleh, namanya sholat qada boleh, tapi bukan tahajud namanya. Itu saja. Kemudian di antara fungsinya tadi qiyamul lail yaitu untuk menghilangkan sifat hasad juga. Penyakit-penyakit hati bisa hilang. Tuh. Wa'lam anna man shalla ba'dal isya faqad qama minal lail. Faqad kana ba'du salafi yusalli. Wa'lam, ketahuilah bahwa sesungguhnya barang siapa yang sholat setelah isya, maka dia sudah mendirikan malam. Ini minimal setelah isya, ya. Minimal, ini minimal. Jadi qiyamul lail secara umum. Waqad kana ba'du salaf yusalli. Sebagian ulama-ulama salaf dia memang sholat ya di waktu setelah isya itu tadi. Dihidupkan dia. Wa warada min awalil lail walakin fil qiyam ba'dan naum irghabul. Ini pas nih. Dan ada satu keterangan menunjukkan qiyamul lail itu pokoknya mulai maghrib itulah. Mulai maghrib ini sudah disebut qiyamul lail, ya kan? Ini keterangan kedua mulai isya. Walakinnal qiyama ba'dan naum irghamun lisyaitan wa mujahadatun linnafsi wa sirrun ajib wa huwa at-tahajjud. Tetapi qiyamul lail setelah tidur itu irgham ini istilahnya apa ya? Membinasakan setan, melemahkan setan, mengalahkan setan. Qiyamul lail di tengah malam setelah tidur itu adalah untuk mengalahkan setan dan untuk memerangi hawa nafsu. Ya Allah. Salat habis isya senang. Apa tak senang? Masih sehat. Mata masih gini. Habis isya kan. Mau 4 rakaat, 6 rakaat, 20 rakaat pun bisa jalan. Tapi Masya Allah tengah malam enak-enaknya. Apalagi sekarang ini sejuk hujan terus nih. Nak bangun tengah malam. 20 rakaat setelah isya lebih ringan daripada 2 rakaat. Tengah malam setelah tidur. Berat. Apa itu? Untuk mengalahkan setan, kemudian memerangi hawa nafsu. Wasirrun ajib, dan di situ ada sir rahasia yang ajib. Ajib ini ajaib, luar biasa. Di dalam salat tahajud itu ada rahasia yang luar biasa, sirrun ajib. Wa huwa at-tahajjud. Salat itu namanya salat tahajud. Jelas sekali di sini Pak ya. Sudah jelas sekali. Alladzi amara billahu wa rasuluhu fi qawli wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Alladzi amarallahu bihi rasulahu. Ada wawunya. La'allahu rasulahu fi qawli, yaitu salat yang Allah Subhanahu wa taala menyuruh rasulnya, yaitu Rasulullah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, dan di sebagian malam maka bertahajudlah engkau sebagai ibadah sunnah bagimu. Ini dalilnya tahajud. Allah menyuruh langsung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil ma'thur innallaha yu'jibu minal 'abdi idza qama minal laili. Ini ada yang ketinggalan jadi bingung. Idza qama minal laili ala firashihi wa baina ahlihi ila salatihi wa yubahi bihil malaikatuhu wa yuqbilu alaihi biwajhil karim. Di dalam satu riwayat yang maksur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kagum
dengan seorang hamba yang dia bangun di tengah malam, bangun dari tempat tidurnya. Lagi enak-enaknya tidur, bangun dia dari tempat tidurnya. Terus wabaina ahli, dia meninggalkan keluarganya, istri dia lagi gini, tinggalkan anaknya, satu tegulik ke sana, satu tegulik ke sini, tinggalkan semuanya. Dia pergi menghadap Tuhan, Tuhannya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ila salatihi, ya, menuju salatnya, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yubaybil malaikat Allah Subhanahu wa taala berbangga-bangga dengan orang ini. Orang ini malam-malam dia mau bangun, malaikat Allah berbangga-bangga dengan orang tersebut. Wa yuqbilu alaihi biwajhil karim, Allah Subhanahu wa taala akan menghadapi orang tersebut, hamba tersebut dengan wajahnya. Maksudnya dengan zatnya, Allah akan langsung menghadapi hamba tersebut yang bermunajat kepadanya, langsung diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annahu alla yakuna lahu qiyamul lail. Kaifa wal muridu la yazalu taliban lil masjid. Wa'lam annahu yuqabbahu bi talibin al akhirah alla yakuna lahu qiyamul lail, qiyamun bil lail. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang yang mencari akhirat itu dinilai jelek. Kalau yakbuhu boleh. Anu yakbuhu bi talibil akhirah. Jelek bagi orang yang mencari akhirat kalau dia tidak qiyamul lail. Orang nak cari akhirat kok tidak qiyamul lail. Kaifa wal muridu la yazalu taliban lil mazid. Jadi ini kan kita sedang membahas talib. Talib ini murid, orang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan orang awam lagi. Bukan orang awam lagi. Annahu yakbuhu bi talibil akhirati alla yakuna lahu qiyamul lail. Jelek bagi seorang yang mencari akhirat apabila dia tidak qiyamul lail. Kaif wal muridu la yazalu taliban lil mazid. Bagaimana tidak? Seorang yang murid, bagaimana tidak? Murid itu akan selalu saja mencari tambahan. Muta'arridan lin nafat Allah, tambahan dari nafat Allah, hembusan-hembusan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ala dawamil auqat, di sepanjang waktu. Namanya ini seorang murid, tentu dia akan harus cari rahmat Allah, hembusan-hembusan rahmat Allah, harus dicari terus. Ini kok qiyamul lail kok tidak mau, kok tidak qiyamul lail, ini berarti jelek. Nah, saya enggak pas gitu, kok murid kok begitu, jelek kali. Nah, mestinya qiyamul lail. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, inna fil laili lasa'atan, inna fil laili lasa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullah khairan min amri dunya wal akhirati illa a'tahu iyyah wa dzalika kullal lailah. Akhrajahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam setiap malam ada satu saat yang mana apabila seorang hamba berdoa di saat tersebut, seorang hamba yang muslim berdoa di saat tersebut, meminta Allah Subhanahu wa taala kebaikan daripada perkara dunia dan perkara akhirat, maka Allah akan memberinya. Allah akan memberinya. Wa dzalika kullalaila, itu setiap malam waktu itu ada. Setiap malam waktu itu ada.
Kalau pas waktu itu, orang kok pas minta, itu Allah akan kasih. Untuk kepentingan dunia ataupun kepentingan akhirat. Setiap malam itu ada. Jadi semacam Lailatul Qadar gitu. Tapi setiap malam ada. Waktu itu ada. Entah jam berapa. Itu dirahasiakan. Kalau dipaskan jam 1:05, ya sholatnya pas itu aja. Kalau dipaskan. Tetapi dirahasiakan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jam 1 ke, jam 2 ke, jam 3 ke, jam 4 ke, jam 3:30. Tak tahu. Pokoknya waktu itu ada. Kalau pas seorang hamba muslim berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bertepatan pada waktu itu, maka akan dikabulkan, diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan berkah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.